Bab 841, dapatkan keuntungan besar. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sutra tahap kaisar tanpa awal. Nama yang bagus, nama yang bagus. Dengan gembira dan bersemangat, Nikianzu berkata dengan cepat, aku akan menukar teknik kultivasi tingkat abadi dengan jiwa Wusheng, jiwa Wuxian, dan saudara Lang. Saat dia berkata, dia merasa seperti takut akan penyesalan Sulang, dan tiba-tiba memasukkan banyak latihan di depan Sulang. Selain itu, ada juga peri utama berbentuk labu. Ada total 221 latihan tingkat abadi di sini, semua latihan tingkat abadi milikku, termasuk latihanku sendiri. Beberapa milik klanku sendiri, beberapa diperoleh secara tidak sengaja, tetapi sebagian besar diperoleh dengan membunuh musuh benua Jingtian. Labu ini adalah alat abadi yang khusus menyimpan roh dewa perang, dan jiwa dewa perang. Ini berisi semua koleksiku. Mari kita berikan kepadamu, saudara Lang. Nikianzu mengeluarkan sesuatu, selesai berbicara dengan cepat, dan menatap Sulang dengan saksama. Haha, 2 latihan tingkat kaisar ini, Honglian, mari kita bakar. Ngomong-ngomong, kamu bekerja keras dan bakar aku 2 salinan lagi dari fase kekaisaran tanpa permulaan sutra. Aku akan menghadiahkan pelangi bulan dan kekosongan untuk digunakan. Dengan lambaian tangannya, Sulang mengumpulkan semua barang di tanah ke dalam ruang penyimpanan, lalu menyerahkan 2 latihan tingkat kaisar kepada Nikianzu. Bagus-bagus. Aku tidak sabar, saudara Lang, tunggu sebentar. Nikianzu mengambil latihan dan langsung duduk di tanah tanpa mempedulikan penampilannya dan mulai membaca latihan. Jangan khawatir, datanglah pelan-pelan, ini adalah teknik tingkat kaisar, jadi aku tidak bisa terburu-buru. Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu duduk juga, menunggu Nikianzu sambil menyelesaikan latihan tingkat abadi. Kali ini, total 221 latihan tingkat abadi diperoleh. Semuanya adalah teknik alami non-sintetis, yang dapat digunakan untuk mensintesis teknik tingkat kaisar. Terakhir kali, ketika Sulang mensintesis sutra fase kaisar tanpa awal, dia meningkatkannya menjadi 7 latihan tingkat abadi. Kemudian, di paviliun Changsu, Wuxian mempersembahkan Liu Lisian Jue dan Kitab Suci Peri Ulat Sutra Emas. Semua teknik tingkat abadi non-sintetis berjumlah tepat 230. Apa-apaan ini? Latihan-latihan ini dapat mensintesis 23 latihan tingkat kaisar. Lagi pula, teknik tingkat abadi itu tidak buruk, dan ada banyak aturan yang sesuai dengan kebutuhanku. Sulang sedikit bersemangat, dengan teknik-teknik ini, hari untuk melangkah ke tingkat seni bela diri sudah dekat. Tetapi dia tidak segera mulai mensintesis latihan tingkat kaisar. Sebaliknya, saya berencana untuk mempertimbangkan dengan saksama dan memilih teknik yang tepat untuk melihat apakah saya dapat mensintesis teknik tingkat kaisar yang lebih baik. Setelah menyelesaikan latihan, dia segera memeriksa peri labu. Ini adalah perangkat abadi yang berspesialisasi dalam menyimpan dan memelihara jiwa. Ini disebut pot 1000 dewa, yang mirip dengan spanduk Suanyu jiwa gelap yang pernah dimiliki Sulang. Namun, spanduk Suanyu Yinhun hanyalah artefak suci sampah, jauh lebih sedikit daripada sehelai rambut Velus dari pot 1000 dewa. Sulang menyelidiki bagian dalam dengan kekuatan mental dan menemukan bahwa ada jiwa-jiwa mati yang padat. Jiwa Valkyrie adalah 800.000, jiwa Wusheng adalah 80.000, dan jiwa Wuxian lebih sedikit, hanya beberapa lusin salinan. Oh, kabar baik. Tidak banyak perbedaan antara jiwa martial Sein yang memurnikan senjata super humanoid. Puluhan ribu yang kurang juga dapat diganti dengan artefak suci, dan kemudian dapat berevolusi menjadi artefak abadi. Sulang mengangguk puas. Sejujurnya, dia benar-benar mendapat untung besar kali ini. Dan Kaisar Wulian merasa bahwa Sulang telah menderita kerugian besar, dan merasa bahwa dia berutang budi pada Sulang. Singkirkan peri-periuk 1000 dewa. Sulang memandang Nikianzu dan mendapati bahwa dia telah kecanduan latihan. Teknik tingkat kaisar sangat misterius. Dia mungkin membutuhkan banyak waktu untuk membakarnya. Klon ini tidak perlu dijaga kapanpun. Dengan berbisik, Sulang menarik kembali kepemilikannya yang sempurna, dan kesadarannya kembali ke dewanya. Pertemuan dengan Kaisar Honglian Wu tidak berlangsung lama. Saat ini, masih pagi, dan masih ada waktu yang cukup lama sebelum hari mulai gelap. Sulang memeriksa situasi di Jiaodi dan Taiye lagi dan mendapati bahwa mereka masih dalam perjalanan. Benua Changlan sangat besar,
dan tidak ada formasi teleportasi dimanapun, dan sangat sedikit yang mengendalikan aturan ruang, jadi terburu-buru adalah masalah yang merepotkan. Sepertinya mereka mungkin tidak tiba di Istana Wudi atau klan Kaisar Baiyue besok. Sambil memikirkannya, Sulang menarik perhatiannya dan mulai menyempurnakan bagian-bagian senjata superhumanoid gerakannya menjadi semakin terampil. Efisiensi pemurnian jauh lebih cepat dari sebelumnya. 40 hingga 50 bagian dapat disempurnakan dalam 1 jam. Namun, kecepatan ini masih agak terlalu lambat menurut Sulang. Karena rencana untuk senjata superhumanoid telah diubah sekali, jumlah bagian telah meningkat dari lebih dari 10.000 menjadi 120.000. Pada kecepatan ini, butuh waktu 3 bulan untuk menyelesaikan pemurnian tanpa tidur, yang benar-benar terlalu lambat. Bahkan jika beberapa bagian diduplikasi, Anda dapat menggunakan fungsi pemurnian sistem untuk melakukannya, dan waktu 3 bulan hanya dapat dipersingkat sepertiga. 2 bulan masih terlalu lama. Sayangnya, ini adalah kecepatan tercepat. Saya tidak memiliki pengrajin abadi di bawah komando saya. Bahkan jika saya memilikinya, saya tidak khawatir tentang bagian-bagian yang telah saya latih. Sulang mendesah tak berdaya dan terus melakukan kerja kerasnya. Dengan cara ini, malam berlalu dalam sekejap mata. Menjelang fajar, Sulang telah memurnikan 6 hingga 700 bagian artefak peri. Tepat ketika dia tidak berencana untuk beristirahat dan terus menyempurnakan bagian-bagiannya, Li Xianyang berlari mendekat dan berkata bahwa Peri Yue Hong ingin meminta untuk bertemu dengan Sulang. Aku tidak tahu apa yang salah dengannya. Tepat sekali, kamu juga bisa meningkatkan kultivasinya. Sulang mengangguk sedikit dan memerintahkan Li Xianyang, pergi dan panggil Wuxian-Wuxian ke sini. Pelayan, Li Xianyang membungkuk dan mundur. Tidak lama kemudian, Yue Hong Wuxian dan Wuxian-Wuxian dibawa ke Sulang. Pelayan, sembahlah Tuhan. 2 dewa bela diri 8 kesengsaraan dengan hormat berlutut di kaki Sulang. Yue Hong, ada apa? Aku akan mengatakannya nanti. Sulang tampak acuh tak acuh, memanggilmu untuk datang bersama adalah untuk memenuhi janjiku dan menunggumu meningkatkan basis kultivasimu. Yue Hong, kamu maju ke depan. Ya, Peri Yue Hong dengan hati-hati datang ke Sulang dan berlutut lagi. Sulang tidak banyak bicara, langsung menekan dahi Yue Hong dengan tangannya. Ditekankan ke dahi Sulang, Rao adalah Peri Yue Hong, juga sedikit gugup. Dalam benaknya, dia terus bertanya-tanya cara apa yang akan digunakan Sulang untuk meningkatkan kultivasinya, berapa hari yang dibutuhkan. Tetapi sebelum dia bisa memikirkan 1, 2, 3, dia tiba-tiba merasakan energi besar mengalir ke dalam tubuhnya. Itu adalah jenis energi yang langsung menyatu dengan basis kultivasi seseorang tanpa pencernaan, seolah-olah itu seharusnya menjadi basis kultivasi seseorang. Apa, metode anti langit ini? Mata Peri Yue Hong membelalak. Ekspresinya tidak percaya. Dia merasa bahwa basis kultivasinya yang sudah lama ada seperti seekor kuda liar yang berlari menyingkir, bergegas menuju alam 9 kesengsaraan Wuxian. Kecepatan seperti itu benar-benar terlalu cepat, seolah-olah tubuh seseorang dipenuhi semuanya sekaligus. Segera setelah itu, kemacetan itu terbuka, dan tubuh abadi Yue Hongwu mengunggah untuk menerobos fluktuasi. Dia secara resmi menerobos ke alam 9 kesengsaraan Wuxian. Ini juga membuat perasaannya yang terjepit menghilang tiba-tiba, merasakan rasa kehilangan. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum perasaan terjepit itu datang lagi. Kemudian ada terobosan lain, Yue Hong Wuxian menerobos ke alam Zundi. Sulang masih mengekspor dengan liar, dan basis kultivasi dituangkan ke peri wanita Yue Hong tanpa uang, mendorong basis kultivasinya ke puncak Kaisar Sun. Tidak lama, aura di tubuh Yue Hong Wuxian akhirnya mandek, dengan kuat di puncak Kaisar Sun, tidak lebih lemah dari Xiao Lutian dan Li Feilou. Di samping, ekspresi Li Xianyang tetap tidak berubah. Menurutnya, setiap keajaiban yang terjadi pada Tuan adalah wajar. Namun, Wuxian-Wuxian tercengang, dan bahkan matanya pun melotot. Dari kultivasi manusia biasa hingga saat ini, Void jelas tahu betapa sulitnya berkultivasi. Terutama di ranah Wuxian, jika tidak ada petualangan, bahkan jika sumber dayanya melimpah, sulit untuk membuat kemajuan. Setelah tiba di alam abadi bela diri 8 kesengsaraan, itu bahkan lebih seperti menyentuh langit-langit, tampaknya pencapaian kehidupan ini seperti itu. Namun, sekarang dia melihat dengan matanya sendiri seorang abadi bela diri yang berada di alam 8 kesengsaraan pada saat yang sama dengan dirinya,
melonjak langsung dari alam abadi bela diri 8 kesengsaraan ke puncak kaisar kuasi dalam selusin napas. Sungguh menantang surga, sungguh mimpi. Semuanya tampak palsu. Pri Yuehong merasakan hal yang sama, dan dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Baru setelah Sulang menarik tangannya, dia sedikit pulih. Kosong, giliranmu. Sulang menoleh untuk melihat Wuxian. Ya. Wuxian tampaknya telah kehilangan jiwanya, dan datang ke Sulang dalam keadaan linglung. Pikirannya sangat terkejut sehingga dia sedikit kewalahan. Namun, saat berikutnya, Wuxian yang hampa meminum seteguk es di musim panas yang terik, dan dia segera terbangun. Karena Sulang menahan dahinya dan mulai menanamkan perbaikan. Tidak butuh waktu lama, Sulang menarik tangannya, dan basis kultivasi Wuxian juga meningkat ke puncak Kaisar Semu. Wilayahku, kekuatanku. Wuxian merasakan kekuatan agung di tubuhnya, dan rasa realitas yang dalam membuatnya gemetar karena kegembiraan. Segera setelah itu, pelayan, terima kasih Tuhan. Tetapi ada kehidupan, jangan pernah ragu untuk mati. Wuxian membanting dan hampir menjatuhkan lantai. Pri Yuehong juga berlutut dan bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun dia tidak segembira Wuxian, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara. Oke, bangun. Sulang berkata dengan enteng, apa kau masih ingat, aku bilang aku ingin memberimu latihan tingkat kaisar. Ingat. Wuxian berkata dengan gemetar. Yuehong mengangguk, matanya bersinar. Oke, awalnya, aku akan memberimu latihan tingkat kaisar, sutra tahap kaisar tanpa awal. Tetapi karena aku membuat kesepakatan dengan Kaisar Wulian, latihan itu awalnya diberikan kepadanya untuk dibakar. Sulang tersenyum, jadi, aku hanya bisa menghadiahimu latihan tingkat kaisar lainnya. Wuxian sangat Yuehong oh tidak, harus dikatakan bahwa dia adalah seorang kaisar semu. Void Zundi dan Yuehong. Zundi sangat gugup ketika Sulang berbicara. Terutama ketika Sulang berkata di tengah jalan, mereka semua mengalami serangan jantung. Setelah hanya mendengarkan beberapa kalimat pertama, aku pikir aku tidak bisa mendapatkan teknik tingkat kaisar, tetapi aku tidak menyangka akan ada titik balik yang besar nanti. Latihan ini disebut, catatan reinkarnasi hati kaisar. Suara Sulang jatuh ke telinga Kaisar Yuehong Zun dan Kaisar Kong Su Zun, diikuti oleh piring hitam dengan pola emas yang tercetak dalam penglihatannya. Ukurannya seperti telapak tangan piring hitam dengan pola emas, dan ditutupi dengan pola emas yang padat dan banyak. Bahkan jika Anda menggunakan kekuatan mental untuk mengamati, Anda tidak tahu jumlahnya sama sekali. Rao Si Yuehong dan Void telah mencapai ranah Kaisar Semu, dan ketika mereka pertama kali melihat tubuh utama, reinkarnasi hati Kaisar, mereka sedikit pusing. Saat berikutnya, keduanya memadatkan semangat 12 poin, mencoba memeriksa cakram emas, dan segera merasakan misteri tak berujung di atas. Ini adalah teknik tingkat kaisar. Dan itu adalah latihan asli, bukan salinan yang dibakar. Guru Langdi benar-benar menghadiahiku teknik tingkat kaisar. Anugerah yang begitu besar hanya dapat dibalas dengan kematian. Pikiran yang sama muncul di benak Kaisar Yuehong Zun dan Kaisar Kong Su Zun, dan wajah mereka juga menunjukkan kegembiraan dan kekaguman. Kalian ambil latihan ini bersama-sama untuk dipelajari dan dipraktikkan. Aku punya persahabatan dengan Gulian. Kalian tidak perlu menjaga utara. Kalian akan pergi untuk menjaga Fujigui Tokai bersama. Sambil berbicara, Sulang melemparkan cakram prasasti ke Wuxian Yuehong. Dia tidak bisa mempraktikkan latihan, reinkarnasi hati kaisar, untuk saat ini, dan sangat sulit untuk membakarnya, jadi dia hanya menyerahkan yang asli kepada mereka. Bagaimanapun, jika kalian ingin berlatih di masa depan, ambil saja kembali dan lihatlah. Ya, hambamu patuh. Kosong dan sibuk membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. Dan peri pelangi bulan agak ragu untuk berbicara. Yuehong, katakan saja apa saja. Sulang menatap Yuehong sambil tersenyum lembut. Tuan, Yuehong ragu-ragu sejenak, lalu berkata, pembantu budak ingin kembali ke klan abadi Wuk. Apa? Zundi yang kosong di samping langsung tercengang. Li Xianyang juga terkejut, dan langsung sedikit mengernyit, agak tidak puas. Kaisar bulan Zunhong ini, yang baru saja menerima hadiah dari Tuan, ingin pergi dan kembali ke klan abadi Wei. Katakan padaku, mengapa kamu ingin kembali? Sulang bertanya dengan acuh tak acuh, bukankah menurutnya Yuehong Zundi tidak tahu baik atau buruk,
karena Yue Hong bahkan telah menyerahkan jiwa dan hatinya, dan tidak mungkin bertindak sembarangan seperti kehilangan kebijaksanaannya, kembalilah kepada Tuan. Alasan mengapa hamba budak ingin kembali adalah untuk membangun benteng di daratan utara tengah bagi Tuan. Tuan telah menganugerahkanku kunjungan ke klan Wukexian ketika aku kembali untuk menangani urusan pribadi. Klan Wukexian telah dipersulit oleh musuh-musuh sebelumnya karena tidak memiliki kekuatan untuk menjaga, dan situasinya sekarang sangat buruk. Dan Li Feilou juga hilang. Dia tidak pernah kembali ke klan Wukexian untuk mengusir musuh-musuhnya. Orang-orang di klan telah mengeluh. Budak dan pembantu akan menerima bantuan besar dari Tuan, dan mencapai Kaisar Semu. Begitu mereka kembali, mereka akan dapat memimpin klan abadi, menambahkan bantuan lain kepada Tuan. Bagaimanapun, Selatan tandus. Dengan kekuatan Tuan, itu pasti akan menghalangi kuartet. Cepat atau lambat, jika Anda pergi ke bagian tengah dan utara, klan Wukexian akan menjadi jembatan yang bagus. Selain itu, pelayan budak berspekulasi bahwa Kaisar Yaojin dan Tianyin mungkin tidak puas dengan tuannya, dan klan abadi Wu-Wei juga berada di bagian tengah dan utara. Meskipun mereka tidak dapat melawan Kaisar, mereka juga dapat menanyakan beberapa intelijen. Ketika Yue Hong Zundi mengatakan sesuatu, kekosongan Zundi tiba-tiba terwujud, dan ekspresi Li Xianyang juga menjadi lebih baik. Oke, apa yang Anda katakan itu benar. Wu Wei Xianzu memang jembatan yang bagus. Kalau begitu, Anda dapat kembali ke klan abadi Wu. Sulang mengangguk, tidak perlu menjaga kura-kura anggur Donghai dalam kekosongan. Pergilah bersama Yue Hong, dan salah satu klonku juga akan pergi bersamamu. Usulan Kaisar Yue Hong Zun sangat bagus. Tentu saja, Sulang tidak puas tinggal di sudut selatan. Sulang pasti akan memenangkan bagian utara daratan, dan bahkan seluruh benua Changlan. Meskipun masih terlalu dini untuk menyebutkan ini, adalah tindakan pencegahan untuk menyiapkan jembatan terlebih dahulu. Terima kasih, Tuan. Kaisar Yue Hong bersujud untuk berterima kasih. Sebenarnya, dia egois, yaitu, orang-orang dari klan abadi Wu-Wei, dia tidak bisa hanya melihat kemunduran dan kepunahan mereka. Tentu saja, dia telah mengungkapkan hal ini dengan jelas, dan Sulang mengetahuinya, dan tidak keberatan. Mulai sekarang, tidak ada kekurangan klan abadi. Meskipun kalian berdua adalah Kaisar Semu, kalian mungkin tidak mandiri. Sulang melanjutkan, aku akan mengatur beberapa Wuxian untuk pergi bersamamu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Klan Wukexian yang sekarang terletak di bagian utara daratan adalah sarang kosong. Kecuali Li Feilou, semua Sage Agung, Zunxian, dan Wuxian semuanya telah ditempatkan di bawah komando Sulang. Kaisar Zunhong Yue Hong dan Kaisar Zunsuan lewat sendirian, mereka adalah komandan yang terlatih, dan tidak mudah menggunakan kemampuan mereka. Selain itu, para dewa bela diri yang tinggal di lautan langit tidak banyak gunanya, lebih baik mengirim beberapa masa lalu untuk mendukung Yue Hong dan Void. Agaknya, para dewa Wuxian dari klan Wukexian lebih bersedia untuk kembali. Atas pengaturan Sulang, Kaisar Yue Hong sangat berterima kasih, dan Kaisar Zunsuan merasa bahwa Tuan benar-benar bersimpati kepada bawahannya. Tidak seperti Xiao Lutian, bahkan jika dia lebih percaya pada bawahannya, dia bersikap dingin dan tinggi di atasnya. Silakan. Sulang mengirim klon dan meminta klon tersebut untuk membawa Yue Hong dan Void Zundi untuk memilih tenaga kerja. Li Xianyang juga membungkuk dan berencana untuk pensiun. Tetapi Sulang menghentikannya. Tuan, Li Xianyang membungkuk karena takut. Kekuatan besar membutuhkan aliran darah segar yang stabil. Darah segar ini, selain meminta dari luar, diproduksi dari dalam. Sekarang fondasi kita relatif besar. Ada 13 ras suci, 1 ras abadi, dan ada banyak sekali prajurit. Namun, sebagian besar prajurit ini telah terhenti di hadapan alam dewa bela diri. Sulit untuk melangkah lebih jauh. Aku bermaksud mengubah status quo ini. Sulang menatap Li Xianyang dan berkata sambil tersenyum, Dewa Perang memadatkan panduan ruang angkasa, yang melibatkan aturan ruang angkasa. Namun, di mana Dewa Perang mendapatkan kekuatan aturan, ia mengikuti langkah-langkah dengan menggambar labu dan memadatkan inspirasi ruang angkasa, tetapi mengetahui sifat inspirasi ruang angkasa dan tidak tahu mengapa. Tetapi jika Anda memahami aturan ruang angkasa, Anda dapat melacak asal-usulnya, mengetahui esensi panduan ruang angkasa, dan cara yang lebih cepat untuk memahaminya. Aku tinggal bersamamu karena aku ingin memberimu tugas. Kamu harus melakukan yang terbaik untuk menemukan cara menjadi dewa dengan lebih mudah.
Setelah berbicara, Sulang menatap Li Xianyang dengan ringan. Pelayan harus menyelesaikan tugas ini. Li Xianyang dengan sungguh-sungguh mengetuk Komandan Sulang. Aku percaya padamu. Sulang tersenyum dan mengangguk, lalu membiarkannya turun untuk bekerja, segera setelah itu. Setelah berlatih beberapa saat, Sulang menggunakan kepemilikan sempurna untuk mengendalikan klon yang mengawal utusan klan Kaisar Baiyue, Taiye. Klan Kaisar Baiyue berada di barat laut dari sini, dekat dengan barat Liao yang sepi, dingin, dan bersalju. Kota kekaisaran dibangun di atas gunung salju yang besar. Gunung yang tertutup salju ini, atau pegunungan, membelah dunia seperti tembok dunia. Ukuran kota kekaisaran bulan putih bahkan lebih besar dari kota kekaisaran teratai merah. Dapat dilihat bahwa gunung salju itu adalah monster yang sangat besar. Jika Anda membandingkan gunung Everest dengan bintang biru sebelumnya, itu setara dengan gundukan kecil daripada gunung Tai. Kota Kaisar Baiyue yang dibangun di atas gunung salju yang besar adalah kota terbuka. Siapapun dapat masuk, tidak ada batasan. Melihat sekeliling, pita-pita melintas di langit, masuk dan keluar kota seperti sekawanan ikan. Hanya dengan melihat pemandangan ini, Anda dapat merasakan rasa percampuran yang kuat. Ini menunjukkan bahwa klan Kaisar Baiyue adalah ras dengan kepercayaan diri yang sangat kuat dan kemampuan yang sangat kuat. Pada saat ini, Taiye telah tiba di kota Wudi milik klan Kaisar Baiyue, dan klon Sulang berada di sampingnya. Kota yang ajaib. Sulang memandangi kota putih salju yang tak berujung itu dan tak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Zunxian Taiye tampaknya tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan Kaisar Wu Sulang, tetapi dia terus menganggukkan kepalanya. Sulang tahu mengapa makhluk abadi yang awalnya sopan dan banyak bicara ini menjadi seperti ini. Itu sepenuhnya karena kepribadian yang dihasilkan oleh klon ini agak aneh, dan bahkan terus mengoceh dalam perjalanan menuju Taiye, menggoda orang lain, dan menakut-nakuti Taiye. Dalam hal ini, Sulang juga tercengang. Aku tidak tahu apakah kamu cukup beruntung untuk bertemu Kaisar Wudi, saudara kembar Kaisar Baiyue. Melihat kota Kaisar Baiyue, Sulang bergumam pada dirinya sendiri, lalu menoleh untuk melihat ke arah Taiye. Tuan Langdi mungkin tidak akan melihatnya. Tetapi bukan karena Kaisar Baiyue memiliki harga diri yang tinggi dan dengan sengaja mengabaikan orang dewasa. Zunxian Taiye menarik napas dan berkata dengan hati-hati, kedua Kaisar Wu telah lama mengasingkan diri. Beberapa Kaisar Wu datang berkunjung, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang melihat mereka. Itu saja, Sulang mengangguk, kalau begitu kau pergilah dan hiduplah kembali, aku akan berjalan-jalan di sekitar kota Kaisar Baiyue sendirian. Baik, tuanmu. Taiye Zunxian membungkuk lega dan terbang menjauh. Begitu Sulang bergerak, dia terbang maju, dan segera bergabung menjadi sungai yang terdiri dari cahaya pelarian. Sungai ini terdiri dari para prajurit yang berdesakan rapat, terbang di langit, dan benar-benar menunjukkan apa yang disebut dunia fantasi. Sulang memasuki kota dengan lancar, dan tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelidiki. Berjalan di jalan-jalan kota, Sulang menemukan bahwa meskipun ada banyak orang, itu tidak berantakan, dan tampak sangat teratur. Sejumlah besar orang dari berbagai ras berjalan di jalan. Mereka yang bertanduk di kepala mereka, mereka yang memiliki dahi yang mekar, mereka yang bersayap di punggung mereka, mereka yang berlengan empat, mereka yang memiliki ekor panjang di pantat mereka. Sulang Duo melirik gadis berekor panjang itu, dan teringat suku Foxtail yang pernah dilihatnya di area teleportasi klan Jinwen. Melihat para prajurit dari berbagai ras datang dan pergi, pemandangan ini agak mirip dengan yang asli. Sulang berjalan perlahan dan menemukan bahwa sumber daya kultivasi di sini memang jauh lebih kaya daripada yang ada di selatan. Setelah berjalan beberapa langkah dengan cara ini, saya melihat beberapa materi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dan di antara berbagai sumber daya pemurnian adalah yang paling melimpah, yang membuat Sulang tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki ide memancing di sini. Senjata superhumanoid saya hanya kekurangan banyak bahan. Meskipun sumber daya dari 13 orang suci dan satu tanah abadi semuanya dikumpulkan melalui gedung pertukaran, dan cepat atau lambat saya dapat mengumpulkannya, tetapi bagaimanapun juga, itu akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkannya. Selain itu, saya telah mempelajari formasi klan Kaisar Teratai Merah secara diam-diam, dan masih ada di sini, dan akan ada istana Kaisar Wu nanti, tetapi saya tidak memiliki cukup bahan setelah mempelajari formasi tersebut, yang sungguh disayangkan.
Ada banyak jenis bahan pemurnian di sini, jumlahnya banyak, dan harganya umumnya rendah. Anda dapat melakukannya dengan lambaian. Sulang menjilat bibirnya, dan tidak dapat lagi menahan pikiran ini. Namun, dia tidak melupakan bisnisnya, dan berencana untuk mempelajari formasi kota Kaisar Baiyue terlebih dahulu. Jadi dia naik ke udara dan terbang menuju pusat kota Kaisar Baiyue. Kota Kaisar Baiyue terbuka, tetapi ada juga tempat yang tidak terbuka, yaitu pusat administrasi. Di sini, di mana terdapat prajurit klan Kaisar Baiyue yang bertanggung jawab untuk mengelola kota dan menghalangi mereka yang memiliki hantu. Sulang segera tiba di pusat kota. Di sana berdiri sebuah gerbang besar langsung ke langit. Sekilas, itu tampak seperti versi Arc de Triomphe yang diperbesar, tetapi ukiran di atasnya sama sekali berbeda, memperlihatkan nuansa kuno. Gerbang raksasa ini adalah prajurit kekaisaran sungguhan bernama Sekte Kaisar Baiyue. Sebelum kedua Kaisar Bulan Putih Wu pensiun, mereka menempatkannya di kota Kaisar Bulan Putih dan menjaga seluruh kota. Semangat senjata tentara kekaisaran jelas tentang tindakan semua prajurit di kota, yang dapat disebut pemantauan super cerdas. Begitu musuh ditemukan, prajurit kekaisaran akan langsung mengambil tindakan untuk melenyapkannya. Kecuali Kaisar Wu datang, tidak ada yang bisa menahan prajurit kaisar. Gerbang Kaisar Bulan Putih adalah alasan mengapa kota Kaisar Bulan Putih terbuka untuk semua orang, tetapi sangat stabil. Pada saat ini, Sulang sedang menatap Sekte Kaisar Baiyue. Itu adalah pertama kalinya dia melihat prajurit kekaisaran sungguhan, jadi dia sangat tertarik. Melalui fungsi pengenalan senjata, Sulang melihat gerbang Kaisar Baiyue secara menyeluruh dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, dari dalam keluar. Layak menjadi prajurit kaisar, prajurit semi kekaisaranku, lautan langit dan sarung pedang pembantaian surga, jauh di belakang mereka sejauh lebih dari 10.000 mil. Sulang menatap pintu Kaisar Baiyue dengan mata berseri-seri, dan terus terkekeh. Saat ini, dia tiba-tiba merasakan paksaan jatuh di tubuhnya, semacam krisis kematian melanda dan menyelimuti tubuhnya. Dalam paksaan itu, masih ada sedikit rasa malu. Oke, apakah kamu malu? Apakah karena aku terlihat keluar? Tapi kamu hanya pintu, mengapa kamu harus seperti gadis yang murni? Sulang diam-diam mengeluh, dan kemudian memutar matanya lagi, dan menemukan bahwa roh pintu Kaisar Baiyue benar-benar tampak seperti seorang gadis. Dia tampak seperti dewa yang bercokol di langit, menatap Sulang, mengancam hidupnya, tidak membiarkan Sulang melihatnya lagi. Tes Gading, berani mengancamku. Setelah Xiaoyu berevolusi menjadi prajurit kaisar, aku akan membawanya ke sini dan membiarkannya menggunakan bahasa Sao untuk mengajarkan semangat Sekte Kaisar Baiyue. Sulang mengerutkan bibirnya, mengalihkan pandangannya, dan segera berjalan ke samping di sekitar gerbang Kaisar Baiyue. Di sana berdiri sebuah istana putih. Istana itu tampaknya tidak dijaga, tetapi jika Anda merasakannya dengan saksama, Anda dapat melihat bahwa ada spiritualitas yang menyapu sepanjang waktu. Dalam waktu singkat, Sulang telah terdeteksi oleh 5 atau 6 kekuatan mental tingkat Wuxian. Namun, Sulang hanya berdiri di kejauhan untuk mengagumi istana, jadi seni bela diri tidak mengusir Sulang. Pada saat ini, Sulang sedang menatap istana. Tepatnya, dia sedang melihat formasi. Istana ini dilengkapi dengan latihan tingkat kaisar dan latihan tingkat abadi yang dibutuhkan Sulang. Pada saat ini, metode formasi menyatu, dan cakupannya sangat sempit, tetapi begitu terjadi perang, itu akan segera mencakup seluruh kota Kaisar Bulan Putih. Tidak lama, Sulang mengambil formasi dan mengupas kepompongnya dan melihatnya. Klan Kaisar Bulan Putih memang kaisar yang lebih kuat daripada klan Kaisar Teratai Merah. Formasi peringkat Kaisar Bersatu ini juga lebih kuat daripada formasi klan Kaisar Honglian. Terdiri dari 5 formasi tingkat Kaisar dan 120 formasi tingkat abadi. Semua formasi adalah atribut emas, kayu, air, api, dan tanah yang paling umum. Tetapi jangan melihat atribut yang sangat umum, atribut dari 5 elemen saling terkait, beregenerasi dan menahan satu sama lain, dan tidak ada habisnya, sangat sulit. Begitu tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan penghancur, maka formasi ini akan dapat menyembuhkan terus-menerus, tidak pernah ingin menghancurkan formasi dengan gesekan. Bahkan jika hanya ada satu formasi tingkat peri di level terendah, formasi Kaisar Bersatu yang lengkap dapat diturunkan dari formasi ini. Ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan mengerikan dari jejak kelahiran kembali darah.
Dalam hal ini, Sulang tidak bisa tidak bertepuk tangan. Karena formasi kekaisaran bersatu ini telah dipelajari sepenuhnya olehnya. Selanjutnya, hanya untuk mendapatkan gelombang bahan pemurnian, dan kemudian kembali ke sarang lama untuk menyiapkan formasi. Sulang meninggalkan istana tinggi dengan senyum gembira. Berjalan menyusuri jalan, dia menyentuh dagunya, berpikir tentang cara mendapatkan bahan. Atau menggunakan metode sebelumnya untuk memurnikan produk jadi dengan imbalan bahan. Itu terlalu lambat. Selain itu, Sulang sibuk memurnikan bagian-bagian senjata superhumanoid. Di mana dia bisa memurnikan barang untuk dijual. Pikirkan tentang itu. Berjalan ke jalan yang ramai, Sulang secara bertahap memiliki rencana. Bangun rumah pertukaran. Namun, rasio pertukaran perlu disesuaikan. Kita tidak bisa memberikan keuntungan kepada orang asing di sini. Mereka bukan milikku. Pertama-tama kita harus melihat perbedaan nilai antara bahan tingkat rendah dan bahan tingkat tinggi. Sambil berpikir, Sulang berjalan ke toko material di sebelahnya. Tidak ada yang datang untuk bertemu dan memperkenalkan. Harga material tertera dengan jelas. Kekuatan mental Sulang tersapu, dan dia tahu semua harga material. Dia keluar dari toko, memasuki toko lain, dan melakukan riset pasar dengan cara yang sama, tidak lama. Dia mengunjungi sebagian besar toko material dan memiliki pemahaman yang jelas tentang nilai material tingkat rendah dan material tingkat tinggi. Membandingkan material tingkat dewa tingkat tertinggi dengan material tingkat suci tingkat terendah, nilai yang terakhir pada dasarnya lebih dari 50 kali lipat dari yang pertama. Perbedaan nilai antara material tingkat Sein dan material tingkat peri bahkan lebih besar, lebih dari 100 kali lipat. Perbedaan nilai antara material tingkat peri dan material tingkat kaisar lebih dari 1000. Dengan kata lain, 1000 keping material tingkat peri terbaik belum tentu dapat ditukar dengan 1 keping material tingkat kaisar tingkat terendah. Mungkin justru karena inilah Xiao Lutian mempertaruhkan nyawanya untuk menyembunyikan material tingkat kaisar. Cek, aku benar-benar baik kepada para prajurit di bawah komandoku. Sulang tersenyum. Nilai tukar yang dia tetapkan di 4 tempat Yaoqi, Biu, Qiushui, dan Xincheng semuanya 20:1, yang terlalu rendah. Namun, Sulang tidak bermaksud mengubahnya. Bagaimanapun, itu juga menghasilkan. Tidak masalah jika orang berpenghasilan lebih sedikit. Tidak lama, Sulang menentukan rasio gedung pertukaran baru ini, dan rasio pertukaran material untuk setiap level berbeda. Selain itu, ia hanya berurusan dengan material di atas level dewa. Rasio ditetapkan pada 50:1, 100:1, dan 1000:1. Jika perbedaan nilainya terlalu besar, Sulang juga akan meningkatkan rasionya. Bagaimanapun, ia memiliki fungsi pengenalan harta karun, sehingga ia dapat melihat nilai barang tersebut secara sekilas. Setelah menetapkan rasionya, Sulang menghabiskan 1 juta batu giok murni dan membeli gedung 3 lantai di daerah paling makmur. Segera setelah itu, ia mengirim klon, berubah menjadi perawan, dan pergi keluar untuk meminta bisnis. Pemilik toko itu gila, saya perlu mengganti material kelas rendah dengan material kelas tinggi, rasionya luar biasa. 50 jenis material tingkat dewa dapat ditukar dengan material tingkat suci, dan 100 jenis material tingkat suci dapat ditukar dengan material tingkat abadi. Saat pemilik toko masih gila, jangan lewatkan saat Anda lewat. Petik 2. Kedua avatar itu berteriak di luar, dan mereka langsung menarik banyak perhatian. Apa yang kalian teriakkan? Konon katanya si pemilik toko itu gila, dan menukar material tingkat tinggi dengan material tingkat rendah. Bagaimana mungkin? Siapa yang bisa berbisnis di sini? Siapa yang bukan manusia? Anehnya mereka gila, persentase yang ditetapkan di toko mereka pasti sangat tinggi. Kamu salah menebak, rasio yang ditetapkan orang lain rendah. Selama 50 potong material tingkat dewa dapat ditukar dengan level suci. Apa yang kamu lakukan? Dengarkan aku. Setelah mendengarkanmu, materialnya harus diganti. Petik 2. Mereka yang bisa membuka toko di sini bukanlah orang biasa, dan jelas bukan kebohongan untuk berani meneriakkan slogan-slogan seperti itu. Oleh karena itu, para prajurit mengatakan mereka tidak percaya, tetapi tubuh mereka bergegas menuju toko. Di dalam toko, Sulang untuk sementara memindahkan klon-klon yang sedang membakar salinan latihan. Membiarkan mereka berubah menjadi berbagai penampilan,
seperti kasir, duduk di belakang meja kasir, menunggu untuk menerima pelanggan. Segera, para prajurit mengalir ke toko seperti air pasang. Penjaga toko, rasio pertukaran yang kamu katakan benar. Halo, saya punya 50 material tingkat dewa, saya berharap dapat menukarnya dengan material tingkat suci yang sama. Minggir, saya ingin menukar material tingkat peri. Petik 2 petik 2. Sekelompok prajurit berkerumun di konter, beberapa sedang berkonsultasi, dan beberapa langsung meminta pertukaran. Avatar Sulang mengabaikan para prajurit yang skeptis, dan langsung mulai menangani bisnis bagi para prajurit yang ingin bertukar. Dengan cepat, prajurit pertama menukar 139 material tingkat suci biasa dengan satu material tingkat abadi. Para prajurit lainnya tiba-tiba tahu bahwa rasio yang disebutkan sebelumnya bukanlah angka yang akurat, tetapi disesuaikan menurut nilai barang tersebut. Namun, ini masih menguntungkan, dan ini juga merupakan manfaat yang sangat besar. Selama rasionya kurang dari angka, mereka dapat memperoleh sepotong material dari udara tipis. Oleh karena itu, para prajurit yang melihat manfaatnya menjadi gila dan mulai bertukar material. Sulang menyaksikan adegan ini secara diam-diam, hanya membenci bahwa dia memiliki terlalu sedikit klon, dan dia tidak bisa terlalu sibuk. Namun untungnya, seniman bela diri itu sangat efisien, sehingga nilai tukarnya sangat cepat. Di ruang penyimpanan Sulang, tampaknya ada air terjun yang jatuh dari langit. Air terjun itu terdiri dari material yang tak ada habisnya. Toko Sulang dengan cepat menjadi terkenal di kota Kaisar Baiyue. Semakin banyak orang datang untuk bertukar. Bahkan ada Wuxian yang melangkah ke udara, berbaris di antara kerumunan, membawa ribuan material kelas abadi untuk ditukar dengan material kelas Kaisar. Bagi para Wuxian yang mengantre ini, Sulang tidak membiarkan mereka keluar dari antrean. Bagaimanapun, mereka semua adalah domba gemuk besar, 1000 material kelas surgawi. Berapa banyak material yang dapat disintesis di tangan Sulang? Jika Wuxian yang dibombardir melarikan diri, bukankah Sulang akan kalah? Terlebih lagi, ini adalah dunia yang berbicara tentang tinju, dan hak istimewa prajurit tingkat lanjut ada di mana-mana. Bisnis toko pertukaran sedang berjalan lancar. Meskipun orang-orang tidak mengerti mengapa pemilik toko di sini melakukan bisnis yang merugi, itu tidak menghalangi mereka untuk mengambil keuntungan. Sulang menatap domba gemuk ini dengan gembira di dalam hatinya. Melihat bahwa bisnis pertukaran di sini telah berada di jalur yang benar, Sulang menggunakan kepemilikannya yang sempurna untuk mengendalikan klon jauh di utara. Klon ini adalah orang yang mengawal Jiaodi. Sayangnya, Sulang tidak melihat istana Wudi melalui klon ini. Avatar Sulang mengantar Jiaodi ke utara yang seputih salju, dengan aurora yang luar biasa tergantung di langit. Kemudian dua kaisar semu terbang dari aurora untuk menyambut Jiaodi. Setelah kedua kaisar semu menerima Jiaodi, mereka tidak bermaksud mengundang klon Sulang untuk menjadi tamu di istana Wudi. Jelas, setelah mengetahui bahwa Sulang bukanlah aktornya, Jiaoqin sangat kecewa, dan tentu saja tidak ingin melihat tamu ketika dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Sulang menarik klon ini dengan beberapa penyesalan, dan kesadarannya langsung kembali ke dewanya. Bisnis pertukaran di kota Kaisar Baiyue untuk waktu yang lama membawakanku banyak material tingkat tinggi. Sulang melihat material di ruang penyimpanan, berpikir untuk mengatur formasi peringkat Kaisar untuk Lautan Langit. Dan formasi ini didominasi oleh formasi Kekaisaran Bersatu 5 elemen yang diperoleh dari kota Kaisar Baiyue, dan 3 formasi Kaisar yang diperoleh dari kota Kekaisaran Teratai Merah digabungkan untuk membentuk formasi peringkat Kaisar Super. Keterampilan formasi Sulang berkali-kali lipat lebih tinggi daripada para ahli formasi yang mengatur 5 elemen kota Kaisar Baiyue dan formasi Kekaisaran Bersatu, dan bahkan lebih tinggi daripada kota Kekaisaran Teratai Merah. Oleh karena itu, kedua set formasi gabungan ini hanyalah pil lumpur yang diremas sesuka hati di tangannya, dan dia dapat meremas apapun yang dia inginkan. Namun, sebelum itu, Sulang memiliki rencana lain melalui formasi Kekaisaran Bersatu 5 elemen. Saat ini, Lautan Langit sudah menjadi senjata abadi tingkat Kaisar Semu, tetapi lingkup penjaganya hanyalah tanah 3 orang suci. Jangkauan ini jauh lebih kecil dari 1/5 pasukan Sulang. Dari awal klan Biyu, hingga zona kematian Kaisar di utara Danau Qiuxixian, tidak ada formasi kuat untuk dijaga. Begitu musuh masuk, akan ada erosi segera. Oleh karena itu, Sulang ingin memanfaatkan waktu ini untuk memperbarui formasi, dan omong-omong, juga menjaga tanah Danau Qiuxian.
Pendekatannya sederhana. Untuk memenuhi formasi peringkat Kaisar Gabungan yang akan datang, Sulang berencana untuk menyempurnakan 4 prajurit Kaisar Semu lagi. Lautan Langit milik prajurit kuasi Kekaisaran atribut air. Kemudian, dengan menyempurnakan pasukan kuasi Kekaisaran Jin Muhotu, ia dapat berkorespondensi 1 lawan 1 dengan formasi Kekaisaran 5 elemen dan mengerahkan kekuatan terkuat. Lakukan saja. Sulang untuk sementara mengesampingkan penyempurnaan senjata superhumanoid dan mulai menyempurnakan 4 prajurit kuasi Kekaisaran baru. Keempat prajurit kuasi Kekaisaran ini mirip dengan Lautan Langit, dan proses penyempurnaannya juga sangat mirip, tetapi bahan yang digunakan berbeda. Oleh karena itu, Sulang dengan cepat menyempurnakan senjata kedua dalam seri, Senjata Langit. Tepat setelah disempurnakan, itu adalah senjata kuasi abadi, dan segera Sulang menggunakan kemampuan evolusi senjata untuk mengembangkannya menjadi prajurit kuasi Kekaisaran. Prajurit kuasi Kekaisaran ini memiliki atribut api, dan tubuhnya juga berbentuk kepingan salju, tetapi warnanya merah menyala, yang oleh Sulang disebut sebagai nyala api langit. Kali ini, roh instrumen, jangan sedikit terbelakang mental. Di mata Sulang yang penuh harap, roh baru muncul. Kiling masih terlihat seperti roti kristal, tanpa wajah, hanya pangsit sederhana. Penuh dengan kegembiraan dan kelincahan, dan sangat ingin tahu tentang sekelilingnya. Terlebih lagi, tampaknya sangat tidak sabaran dan memiliki karakteristik api. Dengan pelajaran yang didapat, kamu tidak bisa berbicara dengan santai kali ini. Akan buruk jika kamu membiarkannya belajar berteriak. Sulang menutup mulutnya, mengamati roh api langit, dan menamainya Xiao Yan. Segera, dia berencana untuk mengambilnya kembali dan mulai menyempurnakan senjata ketiga namun, pada saat ini. Diiringi dengan suara, "Mama-mama," Xiao Hai yang bersemangat muncul di depan Sulang. Ia dengan gembira terbang di sekitar roh baru, Xiao Yan, memancarkan kegembiraan karena melihat jenis yang sama. Astaga, mengapa benda ini ada di sini? Kulit Sulang gelap, dan instingnya buruk. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, ia melihat roh perangkat baru, Xiao Yan, menggeliat, mengubah fitur wajahnya persis seperti Xiao Hai. Bagaimana kelima indera Xiao Hai berasal? Ia seperti Sulang, mencubit wajahnya. Jadi sekarang, wajah Xiao Yan persis sama dengan Sulang. Pada saat yang sama, ia juga mempelajari mantra Xiao Hai, meneriakkan, "Mama-mama," dan bahkan lebih keras dari Xiao Hai. Nima ini, mengapa seperti ini lagi? Bagaimana mungkin prajurit kuasi kaisar yang dimurnikan oleh pemurni alam primordialku yang bermartabat masih terbelakang mental? Sulang menatap dengan sepasang mata, dan sudut mulutnya terus-menerus berkedut. Dengan pikiran, pasti ada yang salah, Sulang mulai berpikir tentang mengapa ini terjadi. Pertama-tama dia memikirkan roh senjata gerbang Kaisar Baiyue. Itu adalah roh instrumental yang berubah menjadi seorang gadis, dengan kecerdasan lengkap dan kepribadian yang sempurna. Lalu ada roh sarung pedang langit pembantaian, meskipun tidak cerdas, tetapi dapat berbicara dengan tepat. Melihat ke arah Yutianjian Xiaoyou lagi, dia terlalu pintar dan dia terus berbicara sepanjang hari. Ada juga roh istana peri giok putih, tenang dan pendiam, seperti seorang wanita. Akhirnya, Sulang memikirkan Xiao Pao lagi. Tampaknya ada yang salah dengan kecerdasan Kiling Xiao Pao, dan dia selalu suka meneriakkan, meriam api. Setelah beberapa ringkasan, Sulang akhirnya menemukan beberapa aturan. Sepertinya semua senjata yang dibuat dengan menggabungkan bagian memiliki sesuatu yang salah dengan rohnya. Di sisi lain, pedang Yutian, istana abadi giok putih, sarung pedang langit pembantaian, dan gerbang Kaisar Bulan Putih, kecerdasan mereka semuanya relatif normal. Inti dari senjata-senjata ini adalah keseluruhan, bukan gabungan dari beberapa bagian. Itu saja. Sulang tiba-tiba menyadarinya. Kemudian, dia tampak sedikit sedih, sepertinya 3 senjata 5 elemen yang tersisa di seri langit, semuanya memiliki keterbelakangan mental yang ringan. Selain itu, senjata superhumanoid terdiri dari 120.000 bagian, dan saya khawatir itu tidak akan menimbulkan keterbelakangan mental yang besar. Petik 2. Mata Sulang berkedut ketika dia berpikir bahwa senjata superhumanoid yang menghancurkan dunia memiliki semangat keterbelakangan mental yang tidak normal. Itu harus diperhatikan kapan saja, jika tidak, kalau suatu saat nanti ada yang iseng dan meruntuhkan rumah seperti RH, bukankah semuanya akan berakhir?
Tetapi bahkan jika dia tahu bahwa 3 roh artefak yang akan muncul kemungkinan besar akan mengalami keterbelakangan mental ringan, Su Lang tidak punya pilihan selain terus menyempurnakannya. Bagaimanapun, api langit telah disempurnakan, jadi kamu tidak bisa menyerah di tengah jalan, kan? Untungnya, Chu Xiaobei dan yang lainnya dapat membawa roh-roh ini. Su Lang menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan serangkaian bahan logam, bermaksud untuk menyempurnakan emas langit. Namun, pada saat ini, perintah sistem yang menyenangkan bergema di benakku. Ding, Burning Soul and Solitary Lamp Jue telah mencapai level dasar. Ding, The Immortal Code of Immortality in the Beginning. Ding, ding, The Secret of the Wish telah mencapai level dasar. Total ada 7 perintah sistem, yang berarti bahwa 7 latihan yang ditempatkan Su Lang sebelumnya telah dipraktikkan. Su Lang dengan cepat meletakkan bahan-bahan di tangannya, melihat dirinya sendiri dan memeriksa perubahannya. Dia hanya merasakan 7 energi aneh muncul di tubuhnya, mengalir di sepanjang anggota tubuh dan ratusan kerangka, menyatu ke dalam setiap sel dan menyusup ke alam bela diri suci. Pada akhirnya, ketujuh energi ini menyatu ke dalam laut seperti sungai besar, menghilang ke dalam tubuh Su Lang. Kekuatan tempurku telah meningkat lagi. Su Lang dapat dengan jelas merasakan bahwa dia mengendalikan kekuatan yang lebih kuat. Namun, dia tidak sibuk membuka panel atribut untuk melihatnya, karena aturan yang terkait dengan latihan ini belum dipahami. Su Lang telah memahami aturan yang terkait dengan Jue lampu terbakar dan kesepian, dan Yuan Zhenlu abadi Gyokbaku, dan memilihnya adalah untuk kegunaan lain. Tidak ada aturan yang sesuai dalam awal agung kode abadi, itu sepenuhnya karena Su Lang ingin mencoba untuk melihat apakah dia dapat meningkatkan bakatnya. 4 buku yang tersisa adalah Kode Abadi 10.000 Ki, Jue Abadi Kehidupan dan Keabadian, Jue Abadi Futian, dan Rahasia Keinginan Para Abadi. Aturan yang sesuai adalah aturan Ki, aturan kehidupan, aturan radiasi, dan aturan kemauan. Pada saat ini, latihan selesai, dan aturan dapat dipahami. Su Lang menunggu momen ini terlalu lama. Meskipun baru sehari, dia merasa sudah lama sekali. Hanya butuh waktu kurang dari 10 menit, dan Su Lang memahami keempat aturan ini satu persatu. Seketika, keempat aturan langit dan bumi menyatu ke dalam tubuh Su Lang, dan Su Lang tiba-tiba menguasai keempat kekuatan langit dan bumi ini. Aturan Ki meningkatkan cadangan energinya secara geometris, dan memiliki efek meningkatkan tekstur energi, dan bahkan memperbaiki tubuh. Aturan kehidupan sesuai dengan aturan kematian, sehingga Su Lang dapat melihat napas kehidupan dengan lebih jelas. Sayangnya, aturan kehidupan yang dipahami saat ini sangat dangkal. Su Lang tidak dapat memberikan napas kehidupan kepada orang mati dan mengubahnya menjadi makhluk. Metode itu terlalu buruk. Su Lang memperkirakan bahwa jika dia menjadi kaisar dengan jalan kehidupan, dia mungkin dapat menciptakan makhluk dari udara tipis. Tetapi saya khawatir tidak mungkin untuk menciptakan makhluk bijak dari udara tipis seperti Tuan Hua dalam kehidupan Su Lang sebelumnya dari keluarga Dewa Tiongkok. Su Lang kini menguasai aturan kehidupan, dan dapat melihat napas kehidupan dengan lebih jelas. Melihat napas kehidupan, menguasai aturan kematian juga dapat melakukannya. Namun untuk menguasai aturan kematian, Anda hanya dapat melihat napas kehidupan secara umum, dan memiliki sarana untuk melucuti dan memusnahkannya. Napas kehidupan adalah istilah kolektif, ada banyak jenis. Su Lang, yang telah menguasai aturan kehidupan, dapat memisahkan atau menggabungkan napas kehidupan dengan sedikit perbedaan. Sederhananya, ini adalah kemampuan penyembuhan yang sangat tidak normal. Napas kehidupan dalam kehidupan yang terluka parah dan sekarat sangat lemah. Setelah dan diisi ulang, itu seperti menambahkan darah di tempat. Hampir tidak membutuhkan waktu untuk memulihkan kesehatan. Kemampuan ini juga dapat digunakan pada diri sendiri. Su Lang memikirkan klonnya untuk pertama kalinya. Dengan sebuah pikiran, dia memanggil klon ke matanya, dan menggunakan aturan kehidupan untuk memeriksanya. Ternyata, napas kelahiran klon itu persis sama dengan napas kelahirannya sendiri. Dengan kata lain, Su Lang dapat menggunakan klon sebagai obat mujarab untuk diminum saat ia menyembuhkan luka-lukanya. Kedengarannya agak jahat, tetapi itu adalah kartu hall yang penting. Meskipun Su Lang memiliki 2 kemampuan pertahanan surga, klon menelan, dan pengganti kematian, kemampuan penyembuhan aturan kehidupan tampak berlebihan, tetapi sebenarnya tidak. Karena klon Su Lang, hanya 30 yang dapat digunakan untuk menelan dan mati,
dan 30 lainnya adalah klon yang hanya dapat digunakan untuk bertarung. Begitu Sulang menggunakan klon melahap, dengan hanya satu klon sebagai pengganti kematian, ia masih menghadapi pertempuran jarak dekat. Kemudian, avatar tersebut menjadi obat, daya tahan baterai super, Sulang. Napas kehidupan, dari inkarnasi klon dapat sepenuhnya mengisi Sulang dengan darah. Dengan cara ini, 30 avatar klon juga memiliki kemampuan, pengganti kematian, yang tersamar. Bahkan jika perlu, Sulang dapat menelan napas kehidupan yang mirip dengan miliknya dari makhluk lain untuk menyembuhkan lukanya. Namun, itu memiliki arti, memakan orang. Kecuali jika itu adalah musuh, ketika Sulang kurang dari 1 miliar orang, dia pasti tidak akan melakukan itu. Penguasaan aturan kehidupan membuatku hampir kondusif untuk tanah keabadian. Atau jika kamu bisa menjadi kaisar dengan jalan hidup yang agung. Cek, itu benar-benar menggoda. Sulang menjilat bibirnya dengan gembira, dan segera memeriksa dua aturan di belakangnya. Yang pertama adalah, aturan radiasi. Radiasi ada di mana-mana, dan itu dapat disebut sebagai aturan dasar dunia. Itu memiliki kemampuan yang kuat untuk meningkatkan serangan mantra, Sulang. Radiasi tidak kasat mata dan berkualitas, tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi membawa energi tembus yang mengerikan, yang sulit dicegah. Dalam pandangan Sulang, aturan radiasi setara dengan menambahkan atribut, penetrasi mantra, yang kuat padanya. Ini sangat meningkatkan kekuatan tempur Sulang. Mari kita bicarakan tentang aturan kemauan. Sulang merasa bahwa aturan ini akan sangat penting sejak awal. Setelah memahami saat ini, saya tahu bahwa itu benar-benar sangat penting. Aturan kekuatan keinginan terkait dengan dupa makhluk hidup. Tetapi semua makhluk memiliki jiwa, dan setiap pikiran apapun, akan memancarkan aspirasi. Aspirasi itu sendiri tidak memiliki atribut dan tidak ada hubungannya dengan pertempuran. Tetapi itu bisa disebut energi maha kuasa yang maha kuasa, selama itu terkumpul pada tingkat tertentu, pengendali dapat melakukan segalanya dengannya, dan bahkan hidup selamanya.